Pernah nggak kamu merasa sudah melakukan semua hal untuk menarik perhatian seseorang, tapi entah kenapa dia tetap bersikap biasa-biasa saja? Kamu sudah tampil rapi, berusaha lucu, bahkan mencari topik pembicaraan yang menarik, tapi tetap saja, tidak ada tanda-tanda bahwa dia tertarik balik. Sementara di sisi lain, ada orang lain yang kelihatannya biasa saja, nggak terlalu berusaha, nggak banyak basa-basi, tapi justru bisa bikin dia tersenyum dan nyaman. Dan kamu pun mulai berpikir, kok bisa ya, orang kayak dia malah lebih disukai? Sebetulnya, inilah salah satu ironi dalam dunia cinta. Karena kenyataannya, orang tidak jatuh cinta karena hal-hal besar, tapi justru karena hal-hal kecil yang seringkali kita anggap sepele. Cinta tidak tumbuh karena penampilan yang sempurna, kata-kata yang direncanakan dengan hati-hati, atau usaha yang berlebihan untuk terlihat keren. Cinta tumbuh dari hal-hal yang tampak sederhana, tapi punya dampak emosional yang dalam. Dan menariknya, sebagian besar dari hal-hal itu bisa kamu lakukan tanpa berpura-pura, tanpa akting, dan tanpa harus berubah jadi orang lain. Di video ini, kita akan membongkar beberapa hal kecil yang sering diremehkan, tapi sebenarnya punya kekuatan besar untuk membuat seseorang jatuh cinta tanpa sadar. Hal-hal yang bisa kamu lakukan dengan alami, tanpa teknik rumit, tapi efeknya bisa menancap kuat di hati orang yang kamu sukai. Karena kalau kamu paham bagaimana psikologi sederhana di balik daya tarik itu bekerja, kamu akan sadar bahwa cinta itu bukan soal keberuntungan, tapi soal bagaimana kamu menghadirkan diri kamu dengan cara yang membuat orang lain merasa berarti. Mari kita mulai dari hal pertama yang sering banget dianggap remeh, tapi justru menjadi dasar dari hubungan yang dalam, cara kamu mendengarkan. Kebanyakan orang tidak sadar betapa berharganya kemampuan untuk benar-benar mendengarkan. Karena di dunia yang serba cepat seperti sekarang, orang lebih sibuk ingin didengar daripada mau mendengarkan. Banyak yang mendengar bukan untuk memahami, tapi untuk membalas. Begitu seseorang mulai bicara, pikiran kita langsung menyiapkan tanggapan, nasihat, atau bahkan sanggahan. Padahal, ketika kamu benar-benar mendengarkan seseorang, tanpa menghakimi, tanpa menyela, dan tanpa terburu-buru memberi saran, itu bukan hanya sekadar sopan santun, tapi bentuk penghargaan yang tulus. Seseorang yang merasa didengarkan, akan merasa dihargai. Dan otak manusia, secara alami, mengaitkan rasa dihargai dengan rasa aman. Ketika seseorang merasa aman bersamamu, ketika mereka merasa kamu bukan tipe yang menghakimi atau mendominasi, disitulah mereka mulai membuka diri. Dan begitu seseorang mulai terbuka, di sanalah benih cinta sering tumbuh. Karena pada dasarnya, cinta bukan soal seberapa menarik kamu di luar, tapi seberapa nyaman orang lain merasa menjadi dirinya sendiri di hadapanmu. Kamu mungkin pernah merasakannya sendiri. Saat kamu sedang bercerita tentang sesuatu yang berat, lalu ada seseorang yang benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian. Bukan sekadar, iya, atau aku ngerti kok, tapi benar-benar hadir dalam percakapan itu. Kamu akan merasa hangat, tenang, dan diterima. Itu perasaan yang jarang kamu dapatkan dari banyak orang, dan itulah yang membuat seseorang bisa jatuh cinta. Jadi kalau kamu ingin meningkatkan daya tarikmu tanpa usaha yang berlebihan, latihlah kemampuan untuk mendengarkan dengan hati. Tatap mata orang yang berbicara, tunjukkan empati lewat ekspresi wajah, dan jangan buru-buru menasihati. Kadang, diam dan mendengarkan jauh lebih romantis daripada 1000 kata manis. Hal kedua yang juga sering dianggap remeh tapi punya kekuatan besar adalah bagaimana kamu memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak punya kepentingan terhadapmu. Banyak orang berperilaku manis dan sopan hanya kepada orang yang mereka sukai. Tapi ketika berhadapan dengan pelayan restoran, satpam, atau orang yang dianggap tidak penting, mereka berubah jadi kasar, cuek, atau bahkan sombong. Padahal, dari situlah seseorang bisa menilai siapa kamu sebenarnya. Bayangkan kamu sedang makan bersama seseorang. Di hadapanmu, dia bersikap ramah, banyak senyum, dan sopan sekali. Tapi begitu pelayan datang, dia langsung bicara ketus, menyindir, bahkan marah hanya karena pesanannya salah sedikit. Secara tidak langsung, kamu akan merasa aneh. Kamu mungkin tidak akan langsung menyimpulkan apa-apa, tapi secara bawah sadar, kamu kehilangan sedikit rasa kagum padanya. Karena pada akhirnya, daya tarik sejati bukan hanya tentang bagaimana kamu memperlakukan orang yang kamu suka, tapi bagaimana kamu memperlakukan orang lain yang bahkan tidak bisa memberi kamu apa-apa. Sikap hormat, kerendahan hati, dan empati kecil seperti mengucapkan terima kasih atau tersenyum pada orang asing bisa terlihat remeh.
Tapi di mata seseorang yang memperhatikanmu, hal itu sangat memikat. Orang yang punya karakter baik dan menghormati orang lain biasanya memancarkan energi positif yang menenangkan. Dan orang yang menenangkan, selalu punya tempat khusus di hati siapapun yang mengenalnya. Karena cinta, pada dasarnya, tidak hanya mencari rasa kagum, tapi juga rasa aman dan kepercayaan. Jadi mulai sekarang, kalau kamu ingin bikin seseorang jatuh cinta tanpa harus berlebihan, perhatikan bagaimana kamu memperlakukan orang-orang di sekitarmu. Jadilah pribadi yang konsisten sopan, bukan hanya ketika ada yang kamu incar. Orang yang baik di hadapan semua orang akan terlihat tulus, dan ketulusan selalu jadi magnet cinta yang paling kuat. Sekarang, kita masuk ke hal ketiga, yang terlihat sangat kecil tapi pengaruhnya besar sekali. Caramu bereaksi terhadap hal-hal kecil yang tidak sesuai harapan. Contohnya, ketika kamu lagi nunggu di kafe dan pesananmu datang terlambat. Atau ketika seseorang secara tidak sengaja membuat kesalahan kecil. Banyak orang spontan bereaksi dengan kesal. Wajahnya langsung berubah, nada bicaranya meninggi, atau bahkan menumpahkan kekesalan itu ke orang lain. Di sisi lain, ada orang yang tetap bisa tersenyum, tetap tenang, bahkan bisa bercanda dalam situasi yang sama. Nah, perbedaan reaksi inilah yang menentukan daya tarik emosional seseorang. Orang yang bisa tetap tenang dan bijak di situasi kecil menunjukkan emotional maturity, kedewasaan emosi. Dan kedewasaan itu, tanpa disadari, menjadi salah satu hal paling memikat dalam hubungan manusia. Karena orang yang stabil emosinya memberi rasa aman. Mereka tidak gampang meledak, tidak membuat suasana jadi tegang, dan tidak menularkan energi negatif. Dalam hubungan, ini sangat penting. Karena cinta tidak akan bisa tumbuh di antara dua orang yang saling menekan. Cinta hanya bisa berkembang di ruang yang tenang, di mana dua orang bisa saling memahami tanpa harus saling menuntut. Orang yang bisa menertawakan kesalahan kecil, yang bisa tetap sabar di tengah kekacauan kecil, biasanya membuat orang lain betah di dekatnya. Karena dia menunjukkan bahwa hidup tidak harus selalu sempurna untuk tetap bisa bahagia. Dan hal itu menular. Kamu pasti pernah melihat seseorang yang bisa menenangkan suasana hanya dengan senyumnya, atau membuat semua orang kembali tertawa di situasi yang canggung. Nah, orang seperti itu biasanya punya daya tarik yang kuat, bukan karena wajahnya, tapi karena auranya yang tenang. Jadi, mulai sekarang, perhatikan reaksi kecilmu terhadap hal-hal sepele. Karena kadang, seseorang menilai kamu bukan dari apa yang kamu lakukan ketika segalanya berjalan lancar, tapi dari bagaimana kamu bersikap ketika hal-hal kecil tidak berjalan sesuai rencana. Itulah momen di mana karakter aslimu terlihat paling jelas. Dan seringkali, justru di situ seseorang mulai jatuh cinta, diam-diam, tanpa kamu sadari. Kalau kamu perhatikan, setiap orang punya semacam energi halus yang memancar dari dirinya. Ada orang yang baru kamu temui, tapi kamu langsung merasa nyaman. Ada juga yang kelihatannya baik, tapi entah kenapa kamu merasa canggung atau bahkan tidak tenang di dekatnya. Nah, perasaan ini bukan kebetulan. Ini adalah efek dari sesuatu yang jarang dibicarakan tapi sangat kuat pengaruhnya, yaitu bahasa tubuh dan energi kehadiran. Bahasa tubuh adalah sinyal nonverbal yang kita kirim setiap detik, bahkan ketika kita tidak sedang berbicara. Cara kamu menatap, posisi tubuhmu saat berbicara, gestur tangan, bahkan cara kamu tersenyum. Semuanya membentuk persepsi orang lain tentang siapa kamu. Dan menariknya, kebanyakan orang tidak sadar bahwa hal-hal kecil seperti itu bisa membuat seseorang merasa tertarik atau justru menjauh. Misalnya, kontak mata. Banyak orang takut menatap mata lawan bicaranya terlalu lama karena khawatir terlihat agresif atau canggung. Padahal, tatapan yang lembut, stabil, dan penuh rasa tenang bisa menjadi sinyal kuat bahwa kamu percaya diri dan tulus. Manusia secara naluriah merespons tatapan dengan emosi. Jika kamu menatap seseorang dengan ekspresi mata yang tenang dan jujur, tanpa niat menilai, kamu menciptakan koneksi emosional yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Itu sebabnya, dalam banyak penelitian psikologi sosial, kontak mata yang tepat durasinya sering dikaitkan dengan meningkatnya ketertarikan emosional. Tapi tentu saja, bukan hanya soal menatap. Bahasa tubuh yang membuat orang jatuh cinta adalah bahasa tubuh yang mengirim pesan, "Aku hadir di sini dengan tenang dan terbuka." Misalnya, tubuh yang sedikit condong ke arah lawan bicara menunjukkan ketertarikan dan rasa hormat. Senyum yang muncul secara natural, bukan dipaksakan, menciptakan kehangatan. Sementara gerakan yang terlalu kaku atau terburu-buru,
seringkali membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi, rahasianya adalah kesadaran penuh terhadap tubuhmu sendiri. Jangan berusaha terlihat menarik, tapi hadir dengan tenang dan penuh perhatian. Karena daya tarik sejati tidak datang dari niat untuk memikat, tapi dari keaslian yang terpancar tanpa paksaan. Sekarang, kita masuk ke hal lain yang juga sering dianggap remeh, tapi justru bisa membuat seseorang jatuh cinta tanpa sadar, yaitu ketulusan spontan. Kamu tahu nggak, bahwa otak manusia bisa mendeteksi ketulusan hanya dalam waktu sepersekian detik? Dalam ilmu psikologi sosial, ada istilah mikroekspresion, yaitu ekspresi kecil yang muncul secara otomatis ketika seseorang merasa jujur, senang, atau peduli. Misalnya, ketika kamu benar-benar senang melihat seseorang, otot kecil di sekitar matamu ikut bergerak bersamaan dengan senyummu. Itu yang membuat senyummu terlihat hidup. Tapi kalau kamu hanya berpura-pura senang, otot itu tidak bergerak, dan lawan bicaramu bisa merasakannya, meskipun dia tidak tahu kenapa. Ketulusan itu seperti aroma yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Orang bisa merasakan apakah kamu mendekatinya karena ingin dikenal, atau karena benar-benar ingin mengenalnya. Kamu mungkin bisa memanipulasi kata-kata, tapi kamu tidak bisa memanipulasi energi. Karena tubuhmu, ekspresimu, dan nada suaramu akan selalu memancarkan niat yang sebenarnya. Dan di dunia yang semakin penuh kepura-puraan ini, ketulusan adalah hal langka yang memikat hati. Coba pikir, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar tersentuh oleh seseorang yang berbicara tanpa topeng? Yang kata-katanya sederhana tapi terasa jujur? Itulah kekuatan ketulusan. Ketulusan membuat komunikasi terasa manusiawi. Dan ketika seseorang berbicara dengan tulus, dia mengaktifkan perasaan hangat dan aman dalam diri lawan bicaranya. Orang yang mendengarkanmu mungkin tidak tahu kenapa, tapi dia akan merasa ingin terus dekat denganmu. Karena secara emosional, kamu memberi ruang bagi dia untuk menjadi dirinya sendiri tanpa takut dinilai. Maka dari itu, jangan terlalu sibuk mencari kata-kata sempurna untuk membuat seseorang tertarik. Cukup fokus pada niatmu. Kalau niatmu tulus untuk memahami, bukan sekadar memikat, semua kata dan tindakanmu akan terasa jujur. Ketulusan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ia adalah hasil dari kesadaran dan rasa tenang di dalam diri. Dan justru ketenangan itulah yang bikin seseorang bisa jatuh cinta tanpa sadar. Selanjutnya, ada satu hal lagi yang sering luput dari perhatian, energi kehadiran. Kata hadir di sini bukan cuma soal fisik, tapi soal mental presence, seberapa penuh perhatianmu saat bersama seseorang. Banyak orang secara fisik hadir, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Matanya menatap, tapi pikirannya sibuk menilai. Bibirnya tersenyum, tapi pikirannya menghitung peluang. Padahal, manusia bisa merasakan ketika seseorang hadir sepenuhnya. Ketika kamu benar-benar hadir, kamu membuat orang lain merasa penting. Kamu membuat waktu bersamamu terasa lebih bermakna. Coba bayangkan seseorang yang duduk bersamamu tapi terus sibuk memegang ponsel, membalas pesan, atau melirik ke sekitar. Mungkin dia masih bicara padamu, tapi kamu merasa tidak benar-benar diperhatikan. Rasanya hambar, kan? Sekarang bayangkan kebalikannya. Ada seseorang yang menatapmu penuh perhatian, tidak terganggu oleh hal lain, mendengarkanmu tanpa menyela, bahkan sesekali tertawa kecil karena benar-benar menikmati percakapan itu. Kamu merasa dihargai, bukan? Nah, energi kehadiran seperti itulah yang membuat seseorang bisa jatuh cinta. Karena pada dasarnya, cinta tidak tumbuh dari kata, "Aku suka kamu," tapi dari momen-momen kecil di mana seseorang merasa dihargai dan diperhatikan tanpa syarat. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau kamu tidak hadir sepenuhnya. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu sedang bersama seseorang, tutup ponselmu sejenak, dengarkan, rasakan, dan nikmati momen itu. Karena saat kamu hadir sepenuhnya, kamu sedang menciptakan ruang yang aman bagi cinta untuk tumbuh. Dan hal menarik lainnya, yang seringkali tidak kita sadari, adalah bahwa kerentanan yang jujur juga bisa bikin seseorang jatuh cinta. Banyak orang berpikir bahwa untuk disukai, mereka harus selalu tampil kuat, keren, dan sempurna. Padahal, justru ketika kamu berani menunjukkan sisi manusiawimu, kelemahanmu, kekhawatiranmu, atau bahkan kegagalanmu, kamu membuat orang lain merasa dekat. Karena kamu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang terlalu tinggi untuk dijangkau, tapi seseorang yang bisa dimengerti.
Manusia punya insting alami untuk merasa terhubung melalui emosi yang sama. Ketika kamu bercerita dengan jujur, tanpa berusaha terlihat sempurna, orang yang mendengarkan akan merasa lebih mudah mempercayaimu. Dia akan merasa bahwa kamu bukan orang yang menilai, tapi orang yang bisa dia percayai. Dan itulah fondasi cinta yang paling kuat, bukan kekaguman, tapi rasa aman. Tapi tentu, kerentanan bukan berarti curhat berlebihan atau menumpahkan semua masalahmu. Kerentanan yang menarik adalah ketika kamu mampu mengakui kekuranganmu dengan tenang. Misalnya, dengan berkata, "Aku juga kadang masih belajar buat ngatur emosi sih." Atau, "Aku juga pernah salah ambil keputusan, tapi aku belajar dari situ." Pernyataan sederhana seperti itu menunjukkan dua hal sekaligus. Kamu manusiawi, dan kamu bertumbuh. Dan kombinasi itu, jujur tapi tetap berkembang, adalah salah satu kualitas paling menarik yang bisa dimiliki seseorang. Sampai di sini, coba kamu perhatikan sesuatu. Dari semua hal yang kita bahas, tidak satu pun yang berhubungan langsung dengan penampilan fisik. Gak ada yang bilang kamu harus cantik, ganteng, kaya, atau populer. Karena kenyataannya, daya tarik paling kuat manusia tidak muncul dari penampilan luar, tapi dari keaslian dan ketenangan batin. Cinta yang bertahan lama tidak dibangun dari kesan pertama yang mencolok, tapi dari rasa nyaman yang tumbuh perlahan. Dan rasa nyaman itu muncul dari hal-hal kecil yang sering kamu abaikan, seperti mendengarkan, bersikap sopan, bereaksi dengan tenang, menunjukkan ketulusan, hadir sepenuhnya, dan berani jadi diri sendiri. Cinta yang sejati tidak tumbuh karena kamu berusaha terlihat sempurna, tapi karena seseorang merasa lebih baik saat berada di dekatmu. Dan untuk membuat seseorang merasa begitu, kamu tidak perlu berakting. Kamu hanya perlu hadir sebagai versi terbaik dari dirimu sendiri. Kalau kita tarik benang merah dari semua hal yang sudah kita bahas tadi, sebenarnya ada satu kesamaan yang menghubungkan semuanya, yaitu, cinta tidak tumbuh karena kesempurnaan, tapi karena keaslian. Semua hal kecil yang tadi kita bahas, mulai dari cara kamu mendengarkan, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu bereaksi terhadap masalah kecil, sampai ketulusan dan kehadiranmu, semuanya punya satu akar yang sama, keaslian yang tenang. Seseorang bisa jatuh cinta bukan karena kamu terlihat luar biasa, tapi karena di dekatmu, dia merasa dirinya luar biasa. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari daya tarik. Kita hidup di zaman di mana banyak orang berusaha keras untuk terlihat menarik. Media sosial membuat kita merasa harus selalu tampil sempurna, selalu punya topik menarik, selalu terlihat bahagia dan sukses. Padahal, semakin kita berusaha keras untuk terlihat menarik, semakin jauh kita dari esensi sebenarnya dari ketertarikan, yaitu ketenangan batin dan ketulusan hati. Cinta sejati tidak bisa dipancing dengan pencitraan. Ia tumbuh dari keseimbangan antara apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Itulah kenapa orang-orang yang terlihat sederhana, tapi tenang dan tulus, seringkali justru jauh lebih menarik daripada mereka yang berusaha keras tampil sempurna. Sekarang, coba kamu refleksikan sebentar. Apakah selama ini kamu terlalu sibuk mencari perhatian, sampai lupa menjadi dirimu sendiri? Apakah kamu terlalu berusaha terlihat kuat, sampai lupa bahwa kadang justru kelemahan kecilmu bisa membuat orang lain merasa lebih dekat? Atau jangan-jangan, kamu terlalu fokus membuat orang lain jatuh cinta, sampai lupa bagaimana rasanya menjadi pribadi yang damai dan apa adanya? Kenyataannya, ketika kamu berhenti berusaha terlalu keras, dan mulai menikmati dirimu sendiri apa adanya, orang lain justru akan tertarik secara alami. Karena energi yang datang dari seseorang yang damai dengan dirinya sendiri, adalah energi yang menenangkan. Dan manusia secara naluriah tertarik pada ketenangan. Kita semua ingin merasa aman. Kita semua ingin merasa diterima tanpa syarat. Jadi ketika kamu hadir dengan tenang, tidak banyak pencitraan, tidak banyak reaksi berlebihan, tapi tetap hangat dan tulus, kamu sedang mengirim sinyal paling kuat yang bisa membuat seseorang jatuh cinta tanpa sadar. Aku bisa menjadi tempat yang aman untukmu. Lalu muncul pertanyaan praktikal. Bagaimana caranya supaya hal-hal kecil itu benar-benar bisa jadi bagian dari dirimu, bukan sekadar dibuat-buat? Pertama, latih kesadaran dalam setiap interaksi. Setiap kali kamu berbicara dengan seseorang, sadari apakah kamu benar-benar mendengarkan, atau hanya menunggu giliran bicara. Sadari apakah kamu sedang benar-benar hadir, atau pikiranmu melayang ke tempat lain. Sadari apakah senyummu lahir dari niat untuk diterima, atau dari ketulusan.
Kesadaran kecil seperti ini, kalau dilakukan terus-menerus, akan membentuk kebiasaan alami yang membuat kamu lebih tenang dan lebih tulus dalam setiap hubungan. Dan ketulusan yang tenang itu, lambat laun, akan terlihat jelas oleh siapapun yang berinteraksi denganmu. Kedua, perlakukan semua orang dengan rasa hormat yang sama. Jangan hanya baik pada orang yang kamu suka atau yang menguntungkanmu. Justru, keindahan karakter seseorang terlihat dari bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa memberi dia apa-apa. Orang-orang yang punya prinsip ini akan selalu memancarkan daya tarik alami, karena mereka menunjukkan nilai moral yang tinggi tanpa perlu banyak bicara. Dan dalam konteks percintaan, rasa kagum terhadap karakter seringkali menjadi awal dari cinta yang dalam. Ketiga, belajar mengendalikan reaksi kecilmu. Cinta tidak bisa tumbuh di tanah yang penuh emosi negatif. Kalau kamu ingin membuat seseorang nyaman, kamu harus bisa menenangkan energi di sekitarmu. Saat ada hal kecil yang salah, jangan buru-buru kesal. Tarik napas, beri senyum, dan tunjukkan bahwa kamu tidak mudah terguncang. Ketenangan itu akan membuatmu terlihat dewasa, dan kedewasaan emosional adalah kualitas yang sangat langka dan memikat. Keempat, tunjukkan ketulusan tanpa harus mencari imbalan. Misalnya dengan pujian kecil yang jujur, perhatian sederhana, atau sikap peduli tanpa pamrih. Kamu tidak perlu memaksa seseorang untuk menyadari kebaikanmu, karena ketulusan yang konsisten, lambat laun, akan terlihat dan dirasakan. Orang yang kamu sukai mungkin tidak langsung jatuh cinta, tapi mereka akan mulai memperhatikanmu. Dan ketika mereka sadar bahwa ketulusanmu bukan sandiwara, perasaan mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Kelima, beranilah jadi manusia yang apa adanya. Terlalu banyak orang yang bersembunyi di balik topeng supaya terlihat menarik. Padahal, justru kejujuran kecil seperti mengakui kegugupan, ketakutan, atau kekurangan, bisa menciptakan kedekatan emosional yang dalam. Seseorang akan lebih mudah jatuh cinta pada orang yang jujur dan realistis, daripada pada orang yang berusaha terlihat sempurna tapi kaku. Jadi, jangan takut menunjukkan sisi rapuhmu, asal dengan cara yang dewasa dan tulus. Itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatan yang membuatmu lebih manusiawi. Kalau kamu perhatikan, semua hal ini bisa kamu latih setiap hari, bahkan tanpa harus sedang berinteraksi dengan orang yang kamu suka. Misalnya, ketika berbicara dengan teman, dengan keluarga, atau bahkan dengan orang asing di tempat umum. Setiap momen adalah kesempatan untuk membangun kualitas diri yang membuatmu jadi pribadi yang lebih menenangkan dan menarik. Dan begitu kualitas itu sudah melekat dalam dirimu, kamu tidak perlu lagi berusaha terlihat menarik. Kamu akan menarik secara alami. Cinta, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling banyak berusaha, tapi siapa yang paling mampu membuat orang lain merasa berharga. Dan membuat seseorang merasa berharga itu tidak butuh drama, tidak butuh permainan, tidak butuh manipulasi. Kamu hanya perlu satu hal, kehadiran yang tulus. Ketika kamu bisa hadir dengan tulus, mendengarkan dengan hati, memperlakukan semua orang dengan hormat, dan bereaksi dengan tenang, kamu sedang membangun karakter yang tidak hanya disukai, tapi dikagumi. Dan di dunia yang penuh kepura-puraan ini, orang yang tulus adalah pemandangan yang langka. Itulah kenapa, tanpa sadar, banyak orang bisa jatuh cinta pada seseorang yang bahkan tidak berusaha memikat mereka. Jadi, kalau kamu bertanya, bagaimana caranya bikin dia jatuh cinta tanpa terlihat seperti sedang mengejar? Jawabannya sederhana. Berhentilah fokus pada bagaimana membuat dia mencintaimu, dan mulailah fokus pada bagaimana kamu memperlakukan dia dan dunia di sekitarmu dengan lebih tenang dan tulus. Karena cinta sejati bukan tentang mengejar, tapi tentang menjadi pribadi yang pantas untuk dicintai. Cinta tidak datang kepada mereka yang paling sibuk mencari, tapi kepada mereka yang paling siap untuk menerima. Dan kesiapan itu datang dari hati yang tenang, dari pikiran yang jernih, dan dari tindakan kecil yang penuh kesadaran. Kadang, kamu tidak perlu berbuat banyak untuk membuat seseorang jatuh cinta. Cukup hadir sebagai dirimu sendiri, tapi versi terbaiknya. Versi yang tahu kapan harus diam, kapan harus mendengarkan, kapan harus tersenyum, dan kapan harus berkata jujur. Versi yang tahu bahwa cinta yang tumbuh pelan-pelan, dari hal-hal sepele, justru yang paling sulit hilang. Jadi, mulai hari ini, berhenti berpikir bahwa kamu harus jadi sempurna supaya dicintai. Karena yang benar adalah, kamu hanya perlu jadi manusia yang hidup dengan kesadaran dan ketulusan.
Seseorang akan jatuh cinta bukan karena kamu punya semua yang dia inginkan, tapi karena kamu membuat dia merasa cukup, diterima, dan tenang. Dan itu semua berawal dari hal-hal kecil yang sering kamu anggap sepele. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru dan membuatmu berpikir lebih dalam tentang bagaimana cinta sebenarnya bekerja, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Tulis di kolom komentar hal kecil apa yang menurutmu paling sering bikin seseorang jatuh cinta tanpa disadari. Dan kalau kamu ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat, tulus, dan berkualitas, pastikan kamu aktif menonton video-video berikutnya di channel ini. Karena di sini, kita tidak cuma bicara tentang cinta dari sisi romantis, tapi juga dari sisi psikologis, supaya kamu bukan hanya dicintai, tapi juga benar-benar memahami makna dari mencintai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hal-hal kecil yang kamu anggap sepele, bisa jadi alasan seseorang jatuh cinta padamu tanpa kamu sadari.